Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, di kesempatan ini izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Mojopahit. Pemirsa, diceritakan di episode yang lalu bahwa di Mojopahit sedang terjadi sebuah permufakatan jahat yang digagas oleh Empu Elang bersama dengan Empu Kapat dan dua sahabatnya. Hal yang bersifat jahat pun mereka selalu bersatu. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, permufakatan jahat yang tujuannya adalah menggagalkan pernikahan rajasa negara atau hayam buruk yang mendapatkan putri Dyah Pitaloka Citraresmi dari Sunda dengan memanfaatkan situasi dan kondisi bahwa Mahapatih Gajah Mada sedang melakukan puasa Patigeni, yang mana puasa Patigeni itu kalau sudah masuk di dalam sanggar Pamujan, maka tidak ada lampu yang hidup, tidak ada makanan, dan tidak ada minuman. Artinya berpuasa untuk mendapatkan sinar, berpuasa supaya tidak minum dan tidak makan, dan juga puasa tidak tidur. Kalau sudah demikian, maka dia tidak akan bisa keluar dari sanggar Pamujan sampai puasa Patigeni itu sudah selesai. Nah, kali ini Patih Gajah Mada sedang melakukan puasa Patigeni selama 5 hari. 5 hari 5 malam di dalam ruangan yang tertutup, yaitu di sanggar Pamujan, dengan tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak mendapatkan cahaya dari lampu. Nah, ini digunakan kesempatan ini oleh Empu Elam bersama 3 temannya yang lain, yaitu Empu Menur, Empu Kapat, dan Empu Kaposo. Seakan-akan rencana ini datangnya dari Mahapatih Gajah Mada. Oleh sebab itu sudah disusun rencana dengan baik, dan petugas-petugas sudah disiapkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara Prabu Linggobuwono Dyah Pitaloka Citraresmi yang berada di kapal yang menuju ke Mojopahit sudah berlabuh di ujung Galuh. Tetapi Prabu Linggobuwono tidak melihat adanya tanda-tanda pembesar Mojopahit melakukan penyambutan di pelabuhan ujung Galuh. Dan itu pun dipandang oleh orang-orang Sunda sebagai keanehan. Karena biasanya orang-orang Sunda, apabila ada tamu yang sudah memberitahu terlebih dahulu, apalagi tamu itu diundang, tentu saja kalau itu mendarat di Losari, maka akan dijemput di Losari. Kali ini orang-orang Sunda mendapatkan undangan, mendatangi undangan dari Mojopahit, tetapi tidak ada penyambutan di pelabuhan ujung Galuh.
Ini merupakan keanehan. Tetapi bagi Prabu Linggobono, hal ini digunakan kesempatan untuk beristirahat, tidak keluar dari kapal terlebih dahulu, sampai menunggu barangkali besok dilakukan penyambutan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara Empu Elam, Empu Menur, Empu Kapat, dan Empu Kaposo sudah tahu kalau orang-orang Sunda, rombongan dari Prabu Linggobono itu sudah berlabuh di ujung Galuh. Dan mereka mengirimkan utusan untuk memata-matai mereka dan harus memberikan laporan kepada Empu Elam, Empu Menur, Empu Kaposo, dan Empu Kapat. Sehingga semuanya terkontrol dengan baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah mengetahui rombongan Prabu Linggobono sudah mendarat di ujung Galuh, maka Empu Kapat segera memerintahkan kepada Jaran Boyo dan memerintahkan kepada Haryo Sentong untuk segera melaksanakan tugasnya, yaitu mempersiapkan diri guna mengadakan latihan perang-perangan para prajurit infanteri yang ada tidak jauh dari lapangan Bubat. Demikian juga kepada Jaran Boyo, kalau Haryo Sentong melakukan latihan-latihan pasukan infanteri, maka Jaran Boyo segera menggerakkan anak buahnya untuk latihan berkuda, yaitu pasukan kavaleri yang juga letaknya latihan tidak jauh dari lapangan Bubat. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali ke ujung Galuh. Setelah sehari istirahat, ternyata Prabu Linggobono dan utusan yang mengiringi Prabu Linggobono menuju ke Mojopahit juga belum melihat adanya tanda-tanda penyambutan dari kerajaan Mojopahit di ujung Galuh. Akhirnya Prabu Linggobono memutuskan untuk menurunkan semua barang, termasuk kereta dan kuda tunggangan, dan akhirnya memutuskan untuk pergi lewat darat menuju ke kota raja Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, perjalanan dari ujung Galuh yang tanpa ada pengawalan dari kerajaan Mojopahit, tetapi terus diikuti oleh mata-mata yang dikirim Empu Elam dan Empu Menur, dan mereka selalu memberikan laporan rombongan itu sudah sampai di mana. Dan akhirnya Prabu Linggobono semakin curiga, sebab sudah memasuki perbatasan kota raja, tetapi belum juga ada tanda-tanda penyambutan dari kerajaan Mojopahit, menjadikan para tamu dari Sunda ini tidak nyaman. Dan masing-masing individu para utusan ini saling bertanya-tanya di dalam dirinya masing-masing, ada apa ini? Pasti ini ada sesuatu yang tidak beres. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Prabu Linggobono sudah memasuki wilayah kota raja dan sampailah ke sebuah lapangan, yaitu lapangan Bubat, yaitu sebuah alun-alun
di depan, di luar pagar istana kerajaan Mojopahit. Alun-alun yang begitu luas, yang biasanya dipakai untuk latihan-latihan para prajurit, baik itu latihan yang bersifat prajurit-prajurit infanteri maupun prajurit-prajurit kavaleri. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat masuk ke wilayah lapangan Bubat atau alun-alun Bubat, Prabu Linggobiono akhirnya berhenti di tempat itu karena sudah kelihatan, yaitu Gapuro Purwakro, yaitu pintu masuk, pintu utama istana kerajaan Mojopahit. Setelah itu timbul berbagai macam pikiran-pikiran yang tidak karu-karuan, baik itu datang dari Prabu Linggobiono, permaisuri, yaitu Dewi Rorolingsing, Dyah Pitaloka Citraresmi, atau para pembesar yang lain. Ini apa-apaan? Mengapa kita datang jauh-jauh? Tidak ada penyambutan. Ini merupakan penghinaan. Ini merupakan pelecehan orang-orang Sunda. Yang datang ini bukan orang sembarangan. Raja, permaisuri, dan para pembesar orang-orang Sunda. Tapi mengapa tidak dihargai? Apakah seperti ini orang-orang Mojopahit menghargai tamunya? Pemirsa dimanapun Anda berada, karena para pembesar ini sudah rasanya tidak kuat menyimpan kegelisahan yang ada di dalam dadanya, akhirnya mereka bersuara memprotes kepada Prabu Linggobiono. Kita pulang saja, karena di sini kita tidak dihargai, kita tidak dihormati, kita tidak disambut. Untuk apa kita datang? Kemudian disambut dengan yang lain. Akhirnya menjadi sebuah kesemrawutan suara-suara yang sungguh sangat memusingkan kepala. Akhirnya Prabu Linggobiono mengatakan dengan tenang, tenang dulu, tenang dulu, aku akan berbicara. Kita memang menghadapi situasi dan kondisi yang sungguh tidak menyenangkan. Tetapi ingat, kita ini berada di wilayah Mojopahit. Kita tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi di sini. Aku yakin ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Oleh sebab itu, kita harus bersabar. Kita harus menggunakan akal sehat. Jangan kita menuruti marah. Ayo, kita menggunakan hati yang bening. Ayo kita berprasangka yang baik terhadap kerajaan Mojopahit. Jangan emosi. Tahanlah emosinya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya orang-orang pengikut dari Prabu Linggobiono ini akhirnya bisa tenang kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba datanglah orang-orang yang latihan berkuda itu. Kemudian berkejar-kejaran kuda ini. Mereka saling kejar mengejar. Seakan-akan orang-orang yang latihan berkuda ini mengejek para tamu dari Sunda. Akhirnya anak muda, yaitu Ronggokweni, langsung membentangkan busurnya mau memanah orang yang naik kuda itu. Akhirnya langsung di stop. Jangan kamu lakukan, kamu salah besar. Kembalikan panahmu. Jangan ada
yang bertindak sebelum aku perintahkan. Jangan pernah bertindak sebelum aku yang memerintahkan tindakan. Jika kamu melakukan, kamu berarti melanggar aturan. Di sini yang memimpin adalah saya. Jika kamu semuanya merajakan saya, menghargai saya, maka dengarkan suara saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, Prabu Linggobuwono yang begitu berwibawa, akhirnya semua pengikutnya tertunduk. Tidak ada yang berbicara. Tiba-tiba datanglah 2 orang berkuda dengan kencang sekali. Langsung kudanya dibiarkan dan dia melompat dan langsung menghadap ke hadapan Prabu Linggobuwono. 2 pemuda itu adalah Kudo Swaboyo dan Gajah Sagoro. Mohon ampun Sri Paduka, bukankah Sri Paduka adalah seorang raja dari Sunda, Prabu Linggobuwono? Benar, aku adalah Prabu Linggobuwono dari Sunda, hamba Kudo Swaboyo yang pernah ditugaskan pada rombongan pertama menuju ke Sunda mendampingi Patih Maduratna. Mohon ampun Paduka, mohon ampun Paduka. Dan saya ucapkan selamat datang. Tapi mengapa Prabu Linggobuwono sekarang datang? Bukankah ada utusan dari Sunda yang mengatakan bahwa Prabu Linggobuwono dan rombongan akan datang 7 hari kemudian, karena minta diundur 7 hari. Tapi mengapa sekarang sudah datang? Alangkah terkejutnya Prabu Linggobuwono dan yang lainnya. Mereka saling pandang memandang. Berarti benar yang disampaikan oleh Prabu Linggobuwono. Berarti ini ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya, tanpa tunggu lama, baiklah, Prabu, tunggulah di sini. Aku akan segera melaporkan kepada Ibu Suri, si Gitarja Tribono Tunggal Dewi. Mohon ampun, bersabarlah di tempat ini. Segera akan ada penyambutan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Kudo Swaboyo dan Gajah Sagoro langsung melompat dari kudanya dan langsung memacu kudanya memasuki gerbang utama, yaitu Purwakro. Setelah masuk ke gerbang utama Mojopahit, langsung dihadang oleh Jaranboyo. Hei, Kudo Swaboyo, Gajah Sagoro, turunlah. Ada apa kamu tergesa-gesa? Loh, itu utusan dari Sunda sudah datang. Lihatlah itu. Itu adalah utusan dari Sunda. Prabu Linggobuwono dan para pembesar yang lain sudah ada di Mojopahit, bahkan sudah ada di lapangan Bubat ini. Oh, jadi sudah datang, kata Jaranboyo pura-pura tidak tahu. Padahal dia yang mengawasi gerak-gerik dari pasukan rombongan dari Sunda itu. Akhirnya Jaranboyo memerintahkan kepada anak buahnya, ringkus 2 orang ini. Betapa terkejutnya Kudo Swaboyo dan Gajah Sagoro karena dirinya ditangkap oleh anak buah dari Jaranboyo dan langsung diborgol, langsung digiring. Ternyata digiring menuju ke kepatihan, maka dimasukkan ke dalam sel di belakang rumah Mukya Mapate Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga rombongan dari Sunda yang mengharap kedatangan dari Ibu Suri
penyambutan dari Mojopahit. Karena sudah diketahui oleh Kudo Swaboyo, dan Kudo Swaboyo sudah mau melaporkan kepada Ibu Suri. Ternyata ditunggu sampai lama, tidak ada yang datang, sehingga menimbulkan kemarahan terulang yang dilakukan oleh para pengiring dari Sunda. Wahai Prabu Linggobono, kita tidak bisa di sini. Ini merupakan pelecehan yang luar biasa. Ayo kita kembali. Kita tidak dihargai di sini. Untuk apa kita bertahan di sini? Mereka sudah tahu kita ada di sini. Sudah kita menunggu begitu lama. Mengapa? Apakah Kudo Swaboyo hanya berpura-pura? Ini gimana? Iya, benar. Kamu benar. Tapi aku minta, sekali ini saja aku minta, kamu harus bersabar. Tunggulah. Tunggu. Pasti ini ada sesuatu yang tidak beres. Dan pasti ada penyambutan. Maka aku minta, bersabarlah. Pemirsa dimanapun Anda berada, sambil menunggu penyambutan, maka Prabu Linggobono melihat bahwa di pinggir-pinggir, di luar tembok istana, di sana banyak tukang-tukang yang sedang sibuk mengerjakan sebuah bangunan besar. Tapi tidak ada selain tukang-tukang itu. Mestinya dengan adanya tamu sebagai undangan, maka pasti ada penyambutan. Karena siapapun dia, apalagi tamu itu berasal dari jauh, tamu itu tentu saja barangkali tidak tahu jalannya, maka ada yang menuntunnya. Sekarang Prabu Linggobono sudah berjalan sendiri dari ujung Galuh hingga memasuki kota raja, bahkan sudah sampai di depan istana. Belum ada penyambutan. Ini sesuatu yang tidak mungkin, dan ini sesuatu yang sangat ganjil. Di dalam kegundahan ini, tiba-tiba datanglah, yaitu seorang pemimpin agama Buddha, yaitu Dang Acarya Nadendra. Kemudian disertai dengan seorang Brahmana yang berasal dari Bali, yaitu Brahmana Samaranata. Yang dua Brahmana ini baru saja berkunjung ke Sunda untuk ikut mendampingi, yaitu Patih Madu Ratna. Kemudian ada seorang pemimpin agama Hindu, yaitu Dang Acarya Dharmaraja, juga ikut hadir. Sehingga tiga Brahmana ini juga terkejut. Mengapa Prabu Linggobono datang lebih awal, padahal sebelumnya sudah ada berita bahwa Prabu Linggobono akan menyusul 7 hari karena minta diundur waktunya. Di dalam penyambutan itu adalah 7 hari. Oleh sebab itu, 3 Brahmana ini kemudian memberikan penjelasan, memohon ampun kepada Prabu Linggobono. Wahai Paduka, aku sebagai orang Mojopahit, aku mohon maaf.
tidak segera melakukan penyambutan, kehadiran, kerawuhan Paduka Prabu dari Sunda dan para pembesar yang lain. Karena sebelumnya sudah ada kabar bahwa katanya Prabu Linggobuwono mengirim utusan ke Mojopahit bahwa karena ada sesuatu dan lain hal di dalam perjalanan, kemudian memohon kepada Prabu Hayam Wuruk agar acara penyambutan itu ditunda 7 hari. Nah, kalau sekarang sudah hadir, tentu saja Mojopahit belum melakukan persiapan, karena penyambutan itu 6 hari yang akan datang. Sehingga tentu saja hari ini tidak ada apa-apa di Mojopahit, tidak ada penyambutan. Dan inilah yang terjadi kesalahpahaman. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya dingin hati dari Linggobuwono dan para tamu yang lain. Berarti ini ada sesuatu kesalahpahaman. Kemudian Prabu Linggobuwono menoleh ke belakang. Wahai kamu semuanya, siapa di antara kamu yang mengirimkan utusan ke Mojopahit ini untuk menunda kehadiranku 7 hari? Katakan siapa? Semuanya diam. Karena memang tidak ada yang melakukan hal itu. Akhirnya, pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba datanglah seseorang yang naik kuda. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya lega Prabu Linggobuwono karena didampingi oleh 3 Brahmana yang memberikan rasa dingin karena ditunggu, dan mereka mendapatkan sebuah sambutan dari 3 orang pendeta ini yang mengatakan bahwa ini mungkin terjadi kesalahpahaman. Oleh sebab itu dimohon kepada Prabu Linggobuwono dan para tamu yang lain untuk bersabar, dan 3 orang ini menunggui bersama orang-orang dari Sunda sambil menunggu orang-orang Mojopahit yang datang. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara di Kepatihan sedang berkumpul banyak prajurit. Di sana ada Empu Kapak dan juga ada Empu Menur. Kemudian prajurit-prajurit semuanya berkumpul di sana, termasuk Jaran Boyo dan Haryo Sentong. Kemudian tiba-tiba Patih Gajah Mada keluar dari Sanggar Pamuja dengan tertatih-tatih dan terhuyung-huyung. Patih Gajah Mada ini berpegangan pada pintu karena maklum baru saja melakukan sebuah ritual, yaitu Pati Geni, sehingga 5 hari 5 malam tidak tidur, 5 hari 5 malam tidak minum, tidak makan, dan juga di dalam kegelapan. Sambil memberikan isyarat dengan tangan kanannya yang seperti begini, berarti memberikan isyarat untuk minta minum, dan memberikan isyarat dengan tangan kanannya dengan menunjukkan ke mulutnya, tangannya seperti ini, berarti minta makan. Bergegas para prajurit kemudian mencari kendi dan mencari makanan. Kemudian Patih Gajah Mada sambil menunggu datangnya air minum dan makanan, kemudian duduk pelan-pelan di depan pintu Sanggar Pamuja.
Semua orang memperhatikan dan menghadap ke arah Patih Gajah Mada. Setelah kendi disuguhkan dan sepiring singkong rebus yang masih hangat disuguhkan di hadapan Gajah Mada, maka diteguklah air kendi itu dan sepotong singkong rebus yang masih hangat itu kemudian dimakannya. Semua mata memperhatikan Patih Gajah Mada. Setelah keringat keluar dan kelihatan pucatnya wajah sudah kembali cerah, tiba-tiba Patih Gajah Mada berdiri, memandang semua yang hadir dengan penuh wibawa. Setelah itu berjalan keluar dari pendopo. Sampai di halaman pendopo berhenti. Kemudian bertanya, ada apa ini? Banyak sekali prajurit berkumpul di sini. Ada apa ini? Kemudian Empu Kaposo menjawab, mohon ampun, Patih Gajah Mada, bahwa utusan dari Sunda Galuh, Prabu Linggobuwono, dan calon kemanten Dyah Pitaloka serta para pembesar dari Sunda sudah berada di alun-alun. Bagus, bagus. Apakah sudah ada penyambutan? Sambutlah dengan baik. Tunjukkan kepada mereka bahwa Majapahit adalah orangnya ramah dan orangnya baik. Sapalah dengan bersahabat. Bimbinglah kalau tidak tahu, karena mereka tamu. Kita harus pandai menghargai tamu. Kita harus pandai menghormati tamu. Betapa terkejutnya prajurit-prajurit yang hadir di tempat itu. Di dalam hatinya, mengapa bertentangan dengan perintah yang selama ini sudah dilakukan, yaitu perintah dari Empu Kapak, Empu Menur, Empu Elam, dan Empu Kaposo. Duh, kamu semuanya kok diam? Ada apa? Sudah disambut belum tamu-tamu itu? Mereka diam semua, tidak ada yang menjawab. Akhirnya langsung tertuju kepada Haryo Sentong yang kelihatannya gelisah. Hai kamu! Hentakan suara Patih Gajah Mada ini membuat Haryo Sentong menggigil, takut. Kamu katakan terus terang, ada apa ini? Ada apa ini? Jawab. Mohon ampun, aku diperintahkan untuk menyampaikan sebuah kabar bahwa kedatangan Prabu Linggobuwono dan para pembesar dari Sunda itu agar ditunda kedatangannya 7 hari, karena para pengiring dari kemanten perempuan yang berasal dari Sunda di dalam perjalanan mengalami hambatan. Oleh sebab itu, berdasarkan laporan dari utusan Sunda, mohon kepada Mojopahit agar acara penyambutan itu ditunda 7 hari. Tetapi sekarang tiba-tiba datang
Kemudian, apa lagi? Kemudian, aku bersama dengan Jaran Boyo diperintahkan untuk menggelar latihan ketentaraan, yaitu latihan pasukan infanteri dan pasukan kavaleri yang berada tidak jauh dari lapangan Bubat. Sekarang aku bertanya, siapa yang memberikan laporan kepada Ibu Suri kalau itu ditunda 7 hari? Bagaimanakah cerita selanjutnya? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.